warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ustazah akan mereview materi bahasa Jawa kelas 7 semester 2. Sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris ataupun bahasa di seluruh dunia, intinya kaidahnya sama. Kali ini Ustazah akan membahas tentang teks geguritan dan juga cerita rakyat. Dan yang terakhir ada aksara Jawa. Pertama, teks geguritan. Geguritan itu apa sih? Geguritan sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia itu puisi. Nah, geguritan adalah puisi yang dikarang oleh panggurit. Orang yang mengarang geguritan namanya adalah panggurit. Ciri-ciri geguritan yang pertama, duweni patokan utawa aturan geguritan. Kayata duweni guru lagu, guru wilangan, lan guru gatra. Yang kedua, duweni makna utawa arti ana ing lirik-lirike, memiliki makna. Setiap lirik memiliki makna yang tersirat maupun tersurat. Biasanya bahasanya indah, memiliki diksi atau pilihan kata yang indah. Kemudian yang ketiga, duweni bahasa ingkang endah lan mantes. Itu tadi ya yang saya katakan. Yang keempat, ing geguritan ana jeneng atau pangarang, yaiku penggurit posisine ing ngarep tembang geguritan. Lah biasanya setelah judul geguritan, di bawahnya ada nama panggurit atau nama pengarang. Nah, selanjutnya unsur-unsur intrinsik dalam geguritan atau puisi dalam bahasa Indonesia ada yang namanya unsur intrinsik. Yang pertama, tema, memiliki tema. Suatu karya sastra pasti memiliki tema. Tema adalah sesuatu hal yang global yang kemudian dicetuskan dalam sebuah tulisan. Yang kedua, bahasa kang endah, bahasanya indah ya. Yang ketiga, judul geguritan. Yang keempat, diksi atau pilihan kata. Yang kelima, citra atau rasa. Jadi di dalam puisi tidak serta-merta kaku seperti bahasa ilmiah, tetapi ada bahasa-bahasa yang indah yang di dalamnya terdapat rasa. Yang ketujuh terdapat amanat. Nah, amanat di sini tersurat, tidak tersirat. Selanjutnya jenis-jenis geguritan. Yang pertama ada geguritan gagrak lawas dan gagrak anyar. Syarat-syarat maca geguritan yang pertama wiromo, cendek dhuwure nada. Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah intonasi. Yang kedua wiroso, perasaan. Jadi harus menghayati. Yang ketiga wirogo, pola utawa gerakane. Jadi gestur, mimik tubuh ataupun mimik wajah. Kemudian yang keempat wicoro, lancar orae maca geguritan. Selanjutnya materi yang kedua yakni cerita rakyat. Cerita rakyat sama halnya dengan bahasa Indonesia. Dalam cerita rakyat memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik adalah unsur yang membangun. Unsur yang ada di dalam teks. Yang pertama ada tema, judul, tokoh, penokohan, kemudian amanat, alur, plot, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya. Yang pertama sudut pandang pengarang. Jadi pendidikan seorang pengarang akan mempengaruhi apa yang akan dikarang atau hasil karangannya. Yang kedua, di mana dia berada atau di mana dia tinggal juga mempengaruhi apa yang dia karang.
struktur teks cerita rakyat. Yang pertama orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga koda. Yang pertama orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh maupun latar. Pada suatu hari terdapat seekor kucing yang amat lusuh. Nah, ini adalah pengenalan tokoh. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi adalah mulai terjadinya masalah. Yang ketiga, ada klimaks. Klimaks adalah puncak masalah. Seakan-akan tidak ada penyelesaian. Yang keempat, resolusi, yaitu mulai turun masalahnya. Dan yang terakhir ada koda atau amanat. Selanjutnya ada kaidah bahasa. Ukara lambo yaiku ukara kang paling setitik dumadi saka jejer lan waseso, bisa dijangkepi lesan lan katerangan. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek dan juga predikat. Kalimat paling sedikit terdiri dari dua, yaitu yang pertama jejer, yang kedua waseso. Subjek dan juga predikat. Saya bakso, ini bukan subjek dan predikat, bukan jejer dan waseso, tetapi jejer dan juga lesan. Tetapi saya makan, dia hanya terdiri dari dua, tetapi dia sudah bisa dikatakan kalimat karena dia terdiri dari subjek dan juga predikat. Seperti itu. Saya bakso di halaman sekolah. Nah, ini terdiri dari subjek, objek dan juga subjek, objek dan juga keterangan, tetapi ini tidak bisa dikatakan kalimat karena terdiri dari tidak terdiri dari tidak di dalamnya tidak ada predikat atau kata kerja. Nah, demikian review materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap laksanakan 7 kewajiban santri. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.